Subhanallah, inilah mukjizat Al-Quran tentang sungai di dasar laut. Penemu sungai dalam laut itu akhirnya memeluk Islam. Mr. Costa pun berkata bahwa Al-Quran memang sesungguhnya kitab suci yang berisi firman Allah, yang seluruh kandungannya mutlak benar. Dengan seketika dia pun memeluk Islam. Jika Anda termasuk orang yang gemar menonton acara TV Discovery Channel, pasti mengenal sosok Mr. Jacques Yves Cousteau. Ia adalah seorang ahli oceanografer dan ahli selam terkemuka asal Prancis. Orang tua berambut putih ini sepanjang hidupnya menyelam ke berbagai dasar samudera di seantero dunia dan membuat film dokumenter tentang keindahan alam dasar laut untuk ditonton oleh seluruh dunia. Pada suatu hari ketika sedang melakukan eksplorasi di bawah laut, tiba-tiba Jacques Yves Cousteau menemukan beberapa kumpulan mata air tawar segar yang sangat sedap rasanya karena tidak bercampur dengan air laut yang asin di sekelilingnya. Seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Fenomena ganjil itu membuat bingung Mr. Cousteau dan mendorongnya untuk mencari tahu penyebab terpisahnya air tawar dari air asin di tengah-tengah lautan. Ia mulai berpikir, jangan-jangan itu hanya halusinasi atau halayan sewaktu menyelam. Waktu pun terus berlalu setelah kejadian tersebut, namun ia tak kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskan tentang fenomena ganjil tersebut. Sampai pada suatu hari ia bertemu dengan seorang profesor muslim. Kemudian ia pun menceritakan fenomena ganjil itu. Profesor itu teringat pada ayat Al-Quran tentang bertemunya dua lautan. Surat Ar-Rahman ayat 19-20 yang sering diidentikan dengan terusan Suez. Ayat itu berbunyi, Marajal Bahraini Yaltaqiyaan Bainahuma barzakun la ayat Gia, yang artinya, dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Kemudian dibacakan pula surat Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surat Al-Furqan. Selain itu, dalam beberapa kitab tafsir, ayat tentang bertemunya dua lautan tapi tak bercampur airnya diartikan sebagai lokasi muara sungai, di mana terjadi pertemuan antara air tawar dari sungai dan air asin dari laut. Namun tafsir itu tidak menjelaskan ayat berikutnya dari surat Ar-Rahman ayat 22 yang berbunyi, Yahruju minhu malulu wal marjaan, yang artinya, dari keduanya keluar mutiara dan marjan, padahal di muara sungai tidak ditemukan mutiara. Terpesonalah Mr. Cousteau mendengar ayat-ayat Al-Quran itu. Melebihi kekagumannya melihat keajaiban pemandangan yang pernah dilihatnya di lautan yang dalam, ia pun berpikir Al-Quran ini mustahil disusun oleh Muhammad yang hidup di abad ke-7. Suatu zaman saat belum ada peralatan selam yang canggih untuk mencapai lokasi yang jauh terpencil di kedalaman samudera, benar-benar suatu mukjizat. Berita tentang fenomena ganjil 14 abad yang silam akhirnya terbukti pada abad 20. Mr. Cousteau pun berkata bahwa Al-Quran memang sesungguhnya kitab suci yang berisi firman Allah, yang seluruh kandungannya mutlak benar. Dengan seketika dia pun memeluk Islam. Subhanallah. Sumber kisahmualaf.com. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa klik tombol like and subscribe untuk update video terbaru AR Channel lainnya.